اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada subuh hari ini kita senang hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus menahan diri untuk sejenak hingga syuruk. Kita belajar bersama untuk mengamalkan satu hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pada kajian terakhir kita sudah membahas surat Al-Ma'un, di mana di 3 ayat terakhir yang turun di Madinah menyebutkan 3 ciri orang-orang munafik. Yang pertama, orang munafik itu kalau sholat selalu di akhir-akhirkan. Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, mereka riya dengan perbuatan mereka, terutama ibadah sholat mereka. Alladzina hum yuro. Kemudian yang terakhir, mereka enggan untuk sekedar memberi bantuan barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh kawannya, oleh tetangganya, terutama oleh kaum muslimin. Wa yamna'unal. Mudah-mudahan 3 sifat buruk ini, baik mengakhir-akhirkan sholat maupun riya dengan amal perbuatan kita, ataupun menjadi bakhil karena enggan meminjamkan barang-barang sederhana yang kita miliki, mampu kita jauhkan. Sudah tentu untuk yang pertama, sholatlah di masjid agar sholatnya di awal waktu. Ketika azan berkumandang, maka kita segera, ini panggilan Tuhanku, ini panggilan yang menciptakanku, aku akan memenuhinya. Seperti halnya Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, sudah memenuhi panggilan Allah hingga datang ke Baitullah, yang mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang Allah masih memanggil kita untuk jarak yang dekat dan waktu yang tidak lama, sehingga kita bisa hadir untuk sholat berjamaah. Yang kedua, niatkan bahwa yang kita lakukan itu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Karena setan selalu ingin menggoda kita untuk berbuat riya. Dan yang ketiga, bahwa apa-apa yang kita miliki, termasuk barang-barang sederhana yang boleh dipinjamkan, itu adalah nikmat dari Allah, dan kita ingin menambah kemaslahatannya dengan meminjamkan kepada yang membutuhkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan masuk surat favorit kita, surat Al-Maudah. Saya yakin ini hafal semua ya. Ada yang belum hafal? Baik, kita akan baca bersama. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar.
Fasalli li rabbika wanhar Salli rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Itulah 3 ayat dalam surat Al-Kautsar, termasuk kategori Makkiyah. Jumlah ayatnya hanya 3, sama dengan Al-Asr, sama dengan An-Nasr. Jumlah ayatnya 3. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Inna Rabbul Izzati wal Jalal wahabnaka ya nabiyyana Al-Kautsar. Sesungguhnya Tuhan yang mulia telah memberikan kepadamu wahai nabi kami Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nahran fil jannah. Nama dari suatu sungai di surga. Sungai yang terbesar di surga namanya Al-Kautsar. Atau ada yang mengartikan banyak nikmat. Kami telah memberikan kepadamu banyak nikmat. Fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah juga karena Tuhan. Ai fashkur dzalika, syukuri nikmat yang banyak atau nikmat sungai Al-Kautsar itu dengan sholatmu kepada Tuhanmu yang memberikan nikmat. Dialah satu-satunya pemberi nikmat, dan berkorbanlah karenanya. Hanya berkorban karenanya, tidak berkorban karena tetangga, takmir masjid dan lain sebagainya. Inna syani'aka, sesungguhnya para pembencimu, mubghidhuka, yaitu orang-orang yang menentang dakwah beliau, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Al-Wa'il bin As dan seterusnya, Abu Lahab paman beliau. Huwal abtar, dialah yang terputus. Apa maksudnya? Al-aqal al-adzal al-munqati' akibahu, yang sedikit pamornya, yang rendah, yang terputus kesudahannya. Artinya tidak disebut-sebutkan lagi, kalaupun disebutkan dalam rangka hal-hal yang negatif. Makna ayat, qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu banyak nikmat, di antara nikmat itu ada sungai Al-Kautsar. Karena itu syukurilah dengan sholat karena Tuhanmu dan berkorban juga karena Tuhanmu. Sesungguhnya pembenci-pembencimu itulah yang terputus kesudahannya. Hadhil ayat as-salas mukhtassah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat ini dikhususkan untuk Rasulullah, artinya menceritakan pemberian Allah kepada Rasulullah. In huwal mukhatab biha, karena yang diajak berdialog dalam surat ini adalah Nabi Muhammad, penerima wahyu. Wa annaha tahmilu tabi'at ta'ziyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini mengandung hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu diejek, butiro Muhammad. Wah, Muhammad sudah terputus. Karena semua anak laki-laki beliau, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, itu wafat sebelum dewasa. Wafat di masa kecilnya, di masa bayinya. Sehingga bagi masyarakat Arab, anak laki-laki itu sangat berperan dalam melanjutkan, dalam tanda kutip, kehebatan ayahnya. Sehingga kalau tidak punya laki-laki, dianggap kurang sempurna sebagai keluarga. Jadi mereka mengejek Nabi dengan sebutan butiro Muhammad. Muhammad sudah terputus. Faqad ruwiya annahu
lamma mata ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim, qala Al-As bin Wa'il As-Sahmi butira Muhammad. Diriwayatkan bahwa ketika putra Nabi yang pertama namanya Al-Qasim, karena itu Nabi juga dipanggil Abul Qasim, adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi mengejek beliau dengan menyebut butira Muhammad. Nanti menjadi kata abtar dalam surat ini. Jadi Nabi terputus sudah, habis sudah dia. Huwa abtar, dia sudah terputus. Ai la aqibalahu ba'dahu, enggak ada lagi yang meneruskan setelah dia. Selesai sudah. Fa anzalallahu ta'ala hazihi surah, maka turunlah surat ini atau Allah turunkan surat ini, tahmilur rad 'alal as wa ta'ziyah lir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana surat ini langsung merespon Al-As dengan menolak apa yang dia ucapkan bahwa Muhammad butira atau Muhammad abtar, dan sekaligus sebagai hiburan kepada Rasulullah, wal busyra lahu wa li ummatihi bil kautsar, dan kabar gembira bagi beliau dan bagi umatnya dengan adanya Al-Kautsar, sungai di surga. Alladzi huwa nahrun fil jannah. Di Al-Kautsar ini nama sungai terbesar yang ada di surga. Kita banyak membaca ayat bahwa di surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir dari surga, terutama dari surga Firdaus, itu aliran-aliran sungai. Di antara banyaknya sungai itu yang terbesar adalah Al-Kautsar. Dalam banyak hadis digambarkan sungai Al-Kautsar seperti yang disebutkan oleh As-Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya ini. Hafatahu minaz zahab, pikirannya, sisi sungainya itu, kedua sisinya terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala durri wal yaqut, tempat mengalirnya air, dasar sungainya itu terbuat dari mutiara. Wa turbatuhu atyab minal misk, kemudian butiran-butiran yang ada di bawah atau di dasar sungai itu lebih harum dari minyak kasturi atau minyak misik, minyak paling harum, itu disebut dengan misik. Ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis dari madu, termasuk madu Sumbawa. Wa abyad minas salji, lebih putih dari salju. Jadi ini gambaran-gambaran hadis tentang sungai Al-Kautsar. Sebagian tidak percaya, padahal hadisnya banyak yang membicarakan tentang hal. Jadi dengan adanya surat Al-Kautsar memperkuat hadis-hadis tersebut, bahwa sungai Al-Kautsar itu seperti yang Nabi sebutkan ini. Wa minal kautsar yamla'ul haud alladzi fi ardatil qiyamah. Nanti dari sungai Al-Kautsar ini itu akan mengalir ke sebuah telaga, di mana telaga itu ada di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Di orang kehausan, maka umat Nabi Muhammad diperbolehkan untuk minum di telaga Al-Kautsar. Jadi ada sungai Al-Kautsar di surga, nanti ada telaga Al-Kautsar saat hisabnya. Wala yaruddu illa shalihuna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mampu untuk diminum kecuali oleh umat-umat Nabi yang soleh. Semoga kita bisa meminumnya. Allahumma amin. Karena kalau sudah minum air di telaga Al-Kautsar itu gak akan haus. Sementara menunggu lamanya Allah memulai persidangan sampai Nabi nanti diberikan syafaat agar memohon kepada Allah untuk dimulainya persidangan, dan sudah tentu akan muncul kehausan.
Sehingga beruntunglah bagi yang selalu mengikuti Nabi, berusaha untuk terus menjadi muslim yang baik dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, insya Allah termasuk yang meminum di Al-Kautsar. Wa qauluhu ta'ala inna a'tainaka ay khassasnaka bil kautsar. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, artinya kami khususkan bagimu. Apa yang dikhususkan? Al-Kautsar, yaitu sungai di surga. Alladzi huwa nahrun fil jannah min a'zami anhariha. Di mana Al-Kautsar itu adalah sungai di surga dan merupakan yang terbesar, sungai yang paling besar. Ma'al khair al-katsir, di mana di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Mungkin kita bisa hanya membayangkan sungai yang jernih, airnya enak diminum, atau kemudian digunakan untuk mandi, bisa berenang dengan nyaman di dalamnya. Itu gambaran kita, karena Allah menganugerahkan kita sungai-sungai di Indonesia ada yang seperti itu. Kalau di negeri Arab nggak ada, makanya kalau mereka datang itu seakan-akan menyebut ini surga, Indonesia ini surga. Karena bagi mereka sungai itu ya jarang dan airnya tidak sejernih, tidak ada pepohonan dan seterusnya. Alladzi wahabahu Allah Ta'ala laka minan nubuwah wad din al-haq wa rabbul dzikr wal maqam al-mahmud. Bisa juga diartikan Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Ada kenabian. Di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga membawa risalah agama yang hak, Islam. Itu juga pemberian Allah. Diangkat sebutan namanya, wa rafa'na laka dzikra, dalam surat apa itu? Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan penyebutan nama. Sehingga kalau ada azan setelah nama Allah, ada nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Setelah Allah disebut dalam iqamah, ada nama Nabi Muhammad. Wal maqam al mahmud, dan tempat yang terpuji. Karena kebiasaan beliau mendirikan sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Karena itu beliau juga berharap di surga nanti dapat wasilah. Wasilah itu suatu tempat spesial yang Nabi berharap beliau yang menempati tempat itu. Karena itu orang yang berdoa setelah azan itu nanti akan mendapat, karena di dalam doa azan itu ada permohonan agar Nabi diberi wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Jadi siapa yang baca sholawat kemudian baca doa setelah Allahumma rabba hazihi da'wati tamah dan seterusnya, maka kata Nabi halat lahu syafaati, halal baginya syafaat. Jadi menurut riwayat sebuah hadis, setelah kita mendengar muazzin mengumandangkan azan, maka kita dianjurkan bersolawat dulu, baru membaca Allahumma rabba hazihi da'wati tamah dan seterusnya. Karena di situ ada permohonan kepada Allah untuk Nabi ati Muhammadanil wasilah dan seterusnya. Fasholli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah juga karena Tuhan. Ay fashkur hadzal in'am bi an tusalli li rabbika wahdahu la tusyriku bihi ghayrahu. Syukurilah nikmat ini, nikmat Al-Kautsar yang berupa sungai atau kenikmatan yang banyak, dengan cara
dirikan sholat hanya karena Tuhanmu, jangan menyekutukannya dengan selainnya. Wa kadza an-nahr fala tazbah li ghairihi. Begitu pula berkorban, jangan menyembelih hewan karena selain Allah. Karena pada masyarakat tertentu ada orang menyembelih untuk perdamaian, ada menyembelih untuk menolak bala dan seterusnya ya kepada selain Allah. Kemudian dikatakan wa fi hadza ta'limun li ummatihi, dan dalam hal ini ada pengajaran untuk umatnya. Apa pelajarannya? Ya, supaya umatnya ini melakukan dua hal itu sebagai tanda syukur, yaitu sholat karena Allah itu bagian dari syukur atas nikmat yang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diberikan kepada Rasulullah, dan juga berkorban, syukur tahunan atas nikmat yang Allah berikan dalam satu tahun. Seseorang diminta berkorban karena Allah. Wa halil murad minas shalah salatul aid wan nahar al-udhiyah la mani' min duhuri hadza fi sa'iri shalawat wan nusuk. Apakah maknanya di sini adalah sholat hari raya Idul Adha dan berkorban di hari raya Idul Adha? Tidak mengapa. Atau maknanya seluruh sholat dan seluruh sembelihan. Jadi fasol li rabbika wanhar itu ada makna umum, sholat secara keseluruhan, ada wajib, ada sunnah. Atau berkorban atau menyembelih binatang secara umum, ada menyembelih akikah, menyembelih untuk haji, menyembelih untuk berkorban, menyembelih karena nazar. Itu semuanya harus karena Allah. Atau secara khusus maknanya washolli li rabbika, sholat id hari raya Idul Adha, wanhar berkorban di hari raya Idul Adha. Sebagaimana ayat pertama itu ada makna khusus, yaitu sungai di surga Al-Kautsar, atau makna umumnya semua macam kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah, mulai dari kenabian, kemudian diturunkannya Al-Quran, risalah Islam, tempat yang terpuji, syafaat dan lain sebagainya. Itu makna Al-Kautsar secara umum. Secara khususnya sungai di surga. Wa qauluhu ta'ala inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itulah dia yang terputus. Ai inna mubghidaka fi kulli zamanin wa makanin huwal aqal al-adzan al-munqati an-nasal wal aqib. Sesungguhnya yang membencimu di setiap zaman, di setiap tempat, dialah yang sedikit, yang rendah, yang terputus keturunannya, terputus kesudahannya. Jadi siapa yang membenci Nabi walaupun tidak di masa Nabi hidup, itu akan Allah hinakan, akan Allah rendahkan, akan Allah putuskan kesudahannya. Karena itu banyak kita saksikan orang yang mencela Nabi berakhir dengan kehinaan, berakhir dengan tidak dikenalnya orang itu kecuali karena keburukan-keburukannya. Nah, kenapa ada ayat ini dari perintah bersyukur? Kok ada ayat bahwa yang membencimu dialah yang terputus? Karena pembelaan Allah terhadap nabinya itu bagian dari nikmatnya. Jadi Allah langsung membela nabinya ketika ada yang mengatakan Butira Muhammad, Muhammad sudah selesai, Muhammad sudah tamat dengan meninggalnya putra-putranya, terutama Al-Qasim. Habis sudah, dia tidak ada pelanjut perannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini dibela oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Kautsar. Jadi salah satu nikmat yang disebutkan di ayat pertama itu inna a'tainakal kautsar, nikmat yang banyak adalah selalu Allah membela nabinya ketika ada yang mencoba mengganggunya. Seperti dalam surat Al-Alaq ketika Abu Jahal melarang
Nabi untuk sholat di Masjidil Haram, di Maqam Ibrahim. Dia ancam kalau masih sholat di situ, dia akan menginjak lehernya, membantingnya. Ara'aital ladzi innal insana la yatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana al-huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha ya'lam kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyaduna dia sanad'u zabaniyah. Itu ancaman terhadap Abu Jahal. Jadi Allah langsung membela. Baik, apa pelajaran dari surat yang sangat pendek ini dan sering kita baca? Yang pertama, bayanu ikramillahi ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan bagaimana Allah memuliakan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan dengan diberikannya Al-Kautsar, yaitu sungai di surga, atau secara umum Al-Kautsar itu bentuk mubalaghah dari kata katsir, banyak. Jadi Al-Kautsar sangat banyak. Apa sangat banyak itu? Bisa kenabian, bisa Al-Quran, sahabat-sahabat yang mendukung beliau, keluarga yang mendukung beliau, dan seterusnya. Yang kedua, ta'kidu ahaditsil kautsar wa annahu nahrun fil jannah. Menguatkan hadis-hadis tentang sungai Al-Kautsar, bahwa Al-Kautsar itu nama dari salah satu sungai di surga, sehingga tidak lagi dilihat hadis-hadis tersebut hadis khayalan. Sebenarnya rizki itu muaranya ada pada surga. Kalau kita buka surat At-Tolak ayat 11, di situ Allah berfirman, "Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Kemudian ditutup dengan qad ahsanallahu lahu rizqo. Siapa yang beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Kemudian ditutup dengan Allah telah memperbaiki rizki untuknya. Artinya Allah telah memberikan rizki yang terbaik. Apa rizki yang terbaik? Surga. Makanya Nabi memerintahkan umatnya, kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Jadi surga adalah rezeki yang terbaik yang Allah berikan di akhirat. Mudah-mudahan kita memperolehnya. Amin. Yang ketiga, wujubul ikhlas bil ibadati kulliha la siyama as-salat wan nahar. Wajibnya ikhlas dalam ibadah secara keseluruhan, apalagi ibadah itu berupa sholat dan berkorban, yang dicontohkan dalam surat Al-Kautsar. Secara keseluruhan wajib ikhlas, mau ibadah apa saja wajib ikhlas, karena ibadah yang diterima itu salah satu sebabnya karena ikhlas. Artinya ditujukan ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi sudah tentu iblis tidak ingin demikian, maka diganggulah niat seseorang, sehingga kita memerlukan untuk tajdidun niyah, misalnya dengan ucapan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tuhanku, engkaulah yang aku tuju dan ridhomu yang aku inginkan. Yang terakhir, masyru'iyatud du'a ala zalim. Disyariatkannya berdoa atas orang yang zalim. Ini 4 pelajaran dari surat Al-Kautsar. Walaupun suratnya pendek, tapi mengandung makna yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan itu Bapak Ibu ketika masih membaca surat Al-Kautsar, sudah tentu masih ya masa meninggalkan. Ya, jadi bisa menghayati maknanya. Ya, kemudian mengamalkannya dalam keseharian, bahwa Nabi itu ternyata diperintahkan bersyukur dengan cara sholat dan berkorban.
Pernah Nabi itu sholat malam sampai kakinya bengkak, sehingga hal ini membuat khawatir ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, kok segininya Anda ibadah? Anda kan sudah diampuni baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Justru karena ini wahai Aisyah, nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadaku, aku ingin menjadi hamba yang paling bersyukur. Berarti syukurnya Nabi itu ditunjukkan lewat ibadah sholat. Sholat itu tidak sekedar kewajiban yang diperintahkan, tapi bagaimana seorang muslim mengaktualisasikan sholat itu sebagai syukurnya bahwa dia masih diberikan kesehatan dalam usia yang sudah sepuh misalnya, masih bisa datang ke masjid, masih bisa bersilaturahim dan seterusnya, maka diwujudkanlah syukur itu dengan meningkatkan kualitas sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali kita masih punya waktu sampai syuruk nanti untuk mungkin sharing, berdiskusi, atau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Ya, silakan. Mohon penjelasan mengenai hadis bahwa Nabi itu tidak diperbolehkan untuk memberi minum pada waktu dari telaga Al-Haud, itu mohon dijelaskan. Nabi tidak boleh memberikan minum. Ya, ada kaum yang karena apa gitu. Nah, saya belum tahu nih hadis. Nabi tidak boleh memberikan minum. Ya, ada yang ada waktu mau memberi minum, kemudian ada teguran dari Allah. Itu kenapa? Untuk orang yang apa yang dianggap diberi? Iya, mohon penjelasan, ada hadis yang begitu. Oh, mungkin saya mohon maaf, saya belum pernah mendengar hadisnya. Ada larangan dari Allah kepada Nabi, jangan memberi minum orang tertentu dari telaga Al-Kautsar ya. Ya mungkin intinya karena umat spesial, ada orang-orang tertentu yang Allah larang nabinya untuk memberikan minum di situ. Jadi saya belum mendalami hadis itu atau belum membacanya. Mungkin kesempatan lain insyaallah ya. Intinya bahwa Al-Kautsar itu telaga spesial. Kalau di surga sudah pasti ya, yang tidak diberi minum dari sungai Al-Kautsar itu berarti dia tempatnya tidak di situ. Nah, kalau yang di telaga di padang mahsyar, nah itu kan orang ada mukmin, ada kafir. Siapa yang tidak diberi minum yang ditegur oleh Allah itu saya belum tahu. Allah ya, monggo. Ya, ada orang tertentu yang nanti tidak diperkenankan oleh Allah untuk diberikan minum dari Al-Kautsar. Yaitu orang-orang yang menggunakan kewajib haji, dia adalah pelaku-pelaku dosa. Ya. Yang kedua, satu makanya tadi yang terakhir ada kita diajarkan doa untuk orang-orang yang zalim. Nah ini kaitan yang seperti itu sekarang itu makanya kita namanya sholawat tasbih. Kemudian karena nuansa di Indonesia seperti ini lebih kemudian ada hadis tertentu malah ditambah lagi kita kemarin itu wa'asbil zalimin bil zalimin, ya Allah sibukkanlah orang zalim itu dengan orang zalim. Kemudian ditambah lagi wa'ahliku zalimin bil zalimin, hancurkanlah orang yang zalim itu ya Allah dengan orang-orang yang zalim. Nah,
Ya, yang pertama bahwa orang yang melakukan bid'ah tidak akan diberikan minum dari telaga Al-Kautsar dalam rangka menjaga orisinalitas ajaran Rasulullah. Sebenarnya ajaran Rasulullah ini kan simple, memilih yang mudah, sederhana, bisa diamalkan oleh umatnya, sehingga tidak membutuhkan inovasi-inovasi dalam hal ibadah. Bahkan yang ada saja belum mampu kita lakukan seluruhnya. Maka pilihlah prioritas untuk mengikuti sunnah. Yang kedua, pada intinya sholawat itu kan doa. Karena ada syariat untuk mendoakan orang zalim, bisa dalam makna agar dia berhenti dari kezalimnya, bertobat. Fir'aun saja dikirim Nabi Musa untuk menghentikan kezalimannya. Apa tidak mungkin Allah langsung menghancurkan Fir'aun? Ya, Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan dengan cara yang lembut bahkan. Nah, sudah tidak ada utusan, sudah tidak ada Rasul saat ini, maka salah satu caranya adalah mendoakan orang zalim itu. Pertama yang paling lembut adalah supaya Allah beri petunjuk pada dia kembali berhenti dari kezalimannya, bertobat kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Atau bisa jadi seperti dalam sholat asyqil itu, harapannya orang yang pernah berbuat zalim, sesama berbuat zalim saling menyibukkan diri karena kebohongan-kebohongan yang dilakukan, mereka akhirnya saling serang. Di sini ada makna ukhuwah yang sesungguhnya, bahwa orang berbuat zalim itu ukhuwahnya tidak benar. Tapi orang yang selalu berbuat kebenaran dan kebaikan, dia akan menjaga saudaranya. Sementara yang berbuat zalim, dia akan menghancurkan saudaranya ketika kepentingannya terganggu. Disinilah makna penting innamal mu'minuna ikhwah. Masalah kemudian dirubah dan hancurkanlah orang yang berbuat zalim dengan orang yang berbuat zalim. Saling menghancurkan itu karena fakta yang terjadi. Karena dia ingin cari yang lebih selamat, maka dia harus menghancurkan kawannya, harus membinasakan kawan. Karena setan sudah masuk ke mereka semua. Yang tadinya berkawan, bersekongkol, bisa jadi suatu saat nanti malah saling membinasakan, saling menyibukkan dalam sholawat asyqil. Intinya bahwa bersalawat itu bagian dari doa seseorang, ya. Tetapi saya lebih memilih pendapat bersalawat hanya dengan salawat yang disunnahkan. Kalau membuat betul-betul salawat itu bagian dari pujian kepada Nabi, selama tidak ada ucapan-ucapan yang mengarah pada kesyirikan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Karena waktunya sudah habis, mohon maaf. Mudah-mudahan ngaji kita tafsir di Sabtu kedua ini bisa kita lanjutkan bulan depan dengan surat Al-Kafirun. Tapi Bapak Ibu punya PR, harus sudah hafal dari At-Takatsur sampai Al-Kautsar. Tapi saya yakin sudah hafal ya. Apa setelah At-Takatsur? Al-Asr. Apa setelah Al-Asr? Al-Humazah. Setelah Al-Humazah, Al-Fil. Setelah Al-Fil, Quraisy. Setelah Quraisy, Al-Ma'un. Baru terakhirnya apa tadi? Al-Tur. Ya minimal hafal urutannya lah, kalau nggak hafal seluruhnya. Tapi saya yakin karena masih tahapan surat-surat pendek, dan itu kita butuhkan untuk sholat-sholat sunnah kita, maka hafallah. Insyaallah Allah mudahkan. Allahumma amin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.